Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz, ustazah, para santri, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Puji syukur ke Allah SWT. Pada malam inilah selesai kita memperingati haul Al-Mukarram guru kita Buya Haji Husin Amin. Beliau salam yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saat kita bacakan Allah sampaikan kepada beliau. Dan insyaAllah nanti kita sudah luput dari syafaat beliau di Yaumil Mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan manaqib Buya Haji Husin Amin, mungkin nanti yang lebih lama bergaul di beliau itu guru kita buat beliau murid Buya. Kalau Ustaz dulu beliau tu bergaul cuma sampai umur sekitar 7 tahun. Salah baik itulah. Seumur itu saya kira Ustaz seumur sebaik beliau meninggal. Beliau lah dahulu dipanggil Allah SWT. Cuman meskipun hanya sesaat, tapi bagi orang dan memori kau susah pun. Segitu banyak tetap ada kenangan beliau, meskipun tak banyak, meskipun tak pernah menjadi murid beliau langsung, tetapi pernah atau acuk mungkin pernah. Istilahnya bermain-main di beliau. Apalagi dulu tu setiap hari Jumat siap maghrib itu kami bondoh-bondoh ke rumah beliau di belakang dunia makan bersama. Jadi salah satu dan masih sampai kini masih tersimpan itu kalau ada nasi terserat cik terletak tapi tu makan je. Yo, aku balik cik, aku 6 bulan dah aku baru keluar dari sawah. Nangis dulu aku ditinggal tu. Itu salah satu yang masih terkenal Ustaz tentang Buya. Kemudian yang kedua, perawakan beliau itu berhati-hati buat muka dia betul tu gadang. Bang Ali kau nak memang aja dia. Pinggang dia ketik, kata itu kambang, betul lah kobra pengong dia. Telapak tangan tu ditampak nak pergi pingsan. Mantun gadang fisik Buya tu. Beliau mengkarih pembangi. Tapi meskipun begitu, pembangi beliau itu mungkin menjadi doa di sebelah itu. Apa sebab kerana banyak murid-murid langsung Buya itu jadi sampai kini. Jadi kalau kita cari guru-guru siswa tu bakuk ketika anak aku dibangi tapi tak ada timbul rasa dendam dan bertemu, tentu saja dek setiap anak santri, anak murid beliau tu menanamkan bahawa beliau kau seorang guru. Tadi yang dibaca ayat tu apa tu ayat? Man ana. Dan kemudian kalau dicari beliau tu membangi murid tu tak berdasarkan tak ada sakit hati dia. Apa sebab kalau sempat guru bangi sakit hati ke murid, ilmu habis. Sempat guru bangi dia sakit hati ke murid, ilmu murid pasti habis. Apa sebab berkah lelang. Tapi Buya aku pembangi, cuma dia balik bangi Buya aku, murid dia jadi salah.
Umumnya seperti itu. Jadi kalau dicari berkah ilmu beliau itu mungkin tidak semata-mata dari doa tadi, tapi jubangi itu mungkin salah satu yang menjadikan berkah untuk murid. Apa sebab? Lima-lima kan guruku pasti bangi, ujung-ujungnya ngecek. Elok-elok sudah perangai itu, mata tu isuk jadi orang. Nah sekecil itu nama jadi mungkin. Itu ciri khas Buya. Makanya seawis pun kalau kena bangi mantun dari. Ya, saya yakin ada orang yang pernah kena bangi di Ustaz. Ya seawis. Ini seketik tu. Dari doa untuk murid-murid. Nah itu mungkin kalau Buya Ustaz itu pembangi. Cuman di balik bangi beliau itu mungkin banyak doa. Jadi kalau kita soalnya manakib al-mukarram, kemuliaan-kemuliaan beliau, sejarah-sejarah kelumah-kelumah beliau, itu mungkin kalau secara detail saya tak banyak tahu. Apa sebab cuma 7 tahun kami bergaul. 7 tahun bergaul. Kemudian Ustaz beliau mulai tekad lah, mulai kurang bergaul beliau. Apa sebab walau beliau setekad, kalau dulu tak. Dulu tu kalau sebelum pagi-pagi lah tiba di rumah Ustaz Awis tu. Ustaz Awis pergi sekolah. Bunang pergi maja, dia dah tiba di muka rumah tu. Ada yang boleh kuliah. Mana suya pihak kabut neng lah mandi lah dia ada bawa main. Itu kan satu hari dia tu main-main betul-betul muka sekolah. Jadi dia pengelolaan dekat musaji tu. Tu kan dia mah dekat musaji yang rumah rancak tu. Dulu tiap hari kami duduk di sana berdua. Because lalu orang jual sate. Makan sate sekanyang bakso cai tempat lah. Cai, itu kalau Buya, kenangan saja Buya. Alhamdulillah sempat bergaul Buya meskipun tak lama. Tapi yang patut kita syukuri adalah salah satu yang membuat sampai kini sekolah kita kuadu adalah keistiqomahan Buya itu tadi. Keistiqomahan Buya itu menyampaikan pesan-pesan beliau ke Ustaz Awis. Jadi setiap kali Ustaz Awis yang datang dari Buya tu tak ada dengan mata dia. Bukan ilmu, di luar ilmu. Tapi nasihat-nasihat tu. Jadi seperti apa kalian dulu pernah bergaul Ustaz, seperti tu corak Buya. Karih nang, disiplin nang, wibawa nang, karisma nang persis benar seperti itu. Jadi ketegasan Ustaz Awis itu dari Buya. Bahawa kalian cari Ustaz Awis, ada seketik banyak kalian bisa membayangkan supaya itu adalah sosok Buya. Meskipun kalian tak bisa, lalu tak menampak. Kami bisa cari di foto atau papan di kelas. Enggak, songgak. Ada. Itu Buya. Kalau karih beliau jadi tanya. Jurun sanak beliau sendiri, pakar kaji kuliah mau tangka. Jurun sanak kedua beliau sendiri. Amuah bertangka, tapi bukannya sakit hati, tapi mempertahankan kaji beliau. Seperti itu keistiqomahan Buya. Nanti mungkin kita dengar dari buat sedetik, atau mungkin buat hati nanti sedetik. Ba'a beliau mengalami maja, ba'a Buya itu dalam belajar apa-apa. Samu, dia Ustaz Awis atau ba'a, atau mungkin lebih kali dari Buya. Saya tak pernah menikmati itu. Tak pernah dapat nikmat belajar di Buya. Semuanya sekedar bergaul 6-7 tahun. Tapi meskipun begitu banyak cerita yang kita dengar. Banyak cerita yang kita dapat tentang beliau. Maka seketik banyak tadi lagu-lagu man ana tu. Agak tak bayang saya meskipun secara langsung awak dah berguru je beliau. Tapi ilmu-ilmu yang diajarkan guru di awak di sekolah ini, itu kan silsilah ilmu ke beliau langsung. Secara zahir mungkin tak ada kita berkaitan ilmu di beliau, tapi secara batin itu langsung di beliau. Jadi kalau kita baru melaksanakan haul kini itu salah satu mendoakan beliau tu lah. Sebab ilmu yang kita peroleh kini itu beliau yang merintis dulu di sekolah tarbiyah pasti. Jadi mudah-mudahan kapan kita yang hadir salah satu mungkin atau mana seluruh nanti kita yang dari suku murid-murid, cucu-cucu murid beliau, Allah kuatkan keinginan, Allah jadikan hati kita istiqomah untuk senantiasa
menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu yang Allah bagi nanti masih ada Buya Husin lain yang lahir di akhir zaman. Nah, lalu Buya Husin nanti yang akan meneruskan perjuangan tarbiyah, meskipun tidak mengajar di tarbiyah, tapi mempertahankan kaji tarbiyah. Mempertahankan kaji tarbiyah itu nampak yang susah ini. Bukan berarti kalian sebagai tamat tarbiyah akan nak jadi guru di sekolah saudara. Tapi ilmu tu kena dibawa pulang. Meskipun tak tagak tarbiyah di kampung masing-masing, tapi ilmu tarbiyah kau tersebar di sana. Kalau rugi nanti 7 tahun bawa di sekolah pulang kampung nak jalan dibawa. Rugi tak saudara. Jadi mungkin salah satu untuk mengembalikan semangat balik ikut tadi. Dengan kita mengadakan haul beliau, mengulang-ulang mengingin balik seperti apa corak atau sosok Buya Haji Amin. Mudah-mudahan tu nanti bagi cik orang ini, kalau kita punya panutan, punya idola lah rasa nak duduk ini, minimal itu jadi motivasi awak. Itu jadi motivasi awak. Awak nak berharap istilahnya kalian patah semangat. Kadang-kadang ada nak sekolah, tamat sekolah 7 tahun, tiba di kampung hilang tarbiyah no. Yang salah mau kuliah jago, mulai bebas, itu dia sampai. Apa sebab? Kalau itu terjadi nanti takut-takutnya ilmu 7 tahun yang kita tuntut di tarbiyah itu tidak menjadi berkah no. Tapi termasuk itu nanti yang mengutuk awak sampai akhir hayat. Auzubillah min zalik. Apa sebab awak berilmu tentang itu tapi tak beramal tentang ilmu yang awak miliki. Itu jangan sampai. Jadi mungkin satu saja. Kalau tak banyak mungkin secara detail yang bisa kita ceritakan. Kita mohon nanti kebuat atau waliati untuk lebih menjelaskan bahasa sosok beliau. Kerana mungkin seperti apa oleh Maja buat mungkin pernah menikmati. Sebab bahasanya menikmati kerana memang nikmat belajar di guru dan seperti itu. Kenikmatan belajar itu adalah ketika memperoleh guru yang ikhlas dunia akhirat dan batin. Itu memang beda rasanya. Jadi kadang-kadang dan bila kalian tolak ukur lah tak, keikhlasan guru masuk kelas tu menjadi nikmat tersendiri begitu ketika belajar. Tapi kalau kadang-kadang belajar juga guru hati tak betah, hati tak nyaman, bisa jadi memang guru pun kurang ikhlasnya. Sebagian besar, bukan seperti itu selalu anda. Nanti tahu kalian jadi guru kasih kedua atau tiga, tetap keikhlasan itu nomor 1. Sehingga murid yang belajar pun nomor nyaman, Tapi kalau tak ikhlas masuk dari awal, bangkok nanti murid-murid kalian melawan-lawan atau lalu-lalu itu jadi. Karena mungkin kurangnya keikhlasan guru ketika masuk kelas. Tapi nanti diukur oleh guru, aku guru kan ikhlas tu. Dan nyaman yang belajar dan seperti itu. Ya. Kadang-kadang itu disebabkan yang mamalih kalian lain kelasnya guru masuk awati nak madok sama ujian tak nanti. Nanti kita mohon buat atau berhati. Jadi saya cukup sekian. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Alhamdulillah. kamu di tabalik kasut salah suuk enggak balian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kalau Abu mungkin tidak barangkali memperaja dia, tapi waktu ibu sekolah dahulu nan paling suku mana Buya masuk ke masih ingat Bu kalau Bu Nur Aini itu dari bawah sampai kaki atau dia basak atau anak dari kelas 5 katanya kelas 5 kelas 6 kelas 7 itu dia menggasak membaca matan itu waktu Bu Nur Aini Sumerotan itu Buya kadang-kadang itu saking apalah gembiranya atau senangnya lah Buya mungkin dia anak-anak itu ya angkatan Nur Aini itu sama Bujang Sanul kadang-kadang terlewati ke pelajaran guru lain. Nah itulah ya. Kalau aku dulu sekali-sekali Buya masuknya waktu di kelas 7. Tapi dia suka aja membaca matan kalau ketika kami kelas 7 dulu sering alajanahu dia sab itu pertanyaan ibu ya tuh. Nah, satu kali pernah ibu tuh bertanya ke Buya, mulusim baru bakal bertanya ke Buya karena patahi awak lebih dahulu. Nah itu kayak modelnya Buya kalau awak bertanya karena dulu dia patahi. Tapi kalau masih terbayang masih teringat ibu tuh. Galak Buya tadi itu. Tapi kalau menjawab pertanyaan ibu tu masih terngiang-ngiang rasanya. Pak Buya galak. Dia wajak dia kawan-kawan ibu galak itu ketika ibu bertanya tadi itu. Itu yang sangat berkesan memang. Nah, satu. Nah, kemudian ada lagi kalau cerita Berang Buya tadi itu memang dia seroman jo Ustaz Awis. Buya itu pun memacian rotan loh. Asa berjalan, asa di sekolah dia tetap macik rotan. Yang talinya tuh dari benen kah? Ketika muhadarah di waktu muhadarah tuh ada namanya tuh adalah anak sekolah nan galak masuk dia gitu. Nah tuh dia tagak kata mimbar tuh dia pacalian tuh dia hayunkan dia panggilan dia tadi itu nan pakai namanya tuh rotan dan dia benar tadi itu. Lalu mau anak sekolah suram. Kalau rotannya benar itu kan dia malah buah gitu. Enak. Liau mau anak sekolah suram. Enak cibuk kalian pacian anak laki waktu itu si Yul Fadri gitu. Enak. Pacian kuah rotan dan kuah. Lurihan yang benar ke apunya kon. Tak bisa ada lurihan. Itu nampak nande dia doa de Buya dulu tu. Ketika kami muhadarah itu. Entah kekramatan entah apalah Allah namun itu. Tak bisa dilulihan kare. Itu nampak nan liau pacalian ke kami bersama. Itulah anak dan bisa aku sampaikan.
dan sekolah itu pun selalu tiok sanjo sudah sembahyang maghrib. Nah, itu menjelang ke sembahyang isya itu ketika baraja malam ngaji di rumah sekolah itu lah sanjo ketika orang mengawasi sekeliling sekolah itu dari jauh itulah nampak senter beliau tuh dari sudut namanya apa tabek kadang tuh tabek tuh dia pasti ke sekolah tuh tarang tuh antabara baterai batu aku senter buya tuh dulu kadang senter dia tuh panjang tarang setarang dia awasi tuh kami belajar malam di asrama di sekolah. Nah, jadi kami dulu ibu sendirilah orang tua serangkan orang tua itu lado di rumah tuh yang ngaji keluar kok hijau ngaji ke rumah Busta ngaji ke di sekolah mulang pelajaran kalau lah kamu baca mata ngaji nahu tuh tidak dulu itulah wajib pai mencari guru karena guru kami itu seluruhnya itu pamerang mulai dari kelas 2 busam siap tuh dia lah pengalaman tuh nah, kelas 2 kelas 3 kalau kelas sampai kelas 5 sama Bu Ajah Zemar itu kami diadu membaca matan tuh nah, tiba di kelas 6 itu bapak ibu sendiri itu jo cawe kami belajar ngaji tuh bayangan jo cawe kami ngaji sampai kelas 7 aja mama Adam Sar walaupun dia pendiam tenang tapi kami sangat takut dengan dia itulah model kami dulu belajar jo guru-guru ndak takut kami jo guru agama kayak guru umum mana lah tak bau si guru umum tu kami tu takut jadi tak donan itulah suasana dulu tuh kami belajar itu sangat nyaman, tentram, senang, menyenangkan apalagi belajar nahu itu pelajaran yang paling disenangi, paling disukai, paling ditakuti paling takut kalau lah belajar nahu karena baca matan dulu kami dasar baca matan dulu tapi de awak lagi baraja malam mencari guru tempat baraja jadi makanya tipe lo rasa senang belajar matan itu ngaji itu nah itulah nanti ibu rasakan deh. Jadi Jobuya ndak pada kali ibu belajar jadi itulah segitulah dulu karena nanti ibu sampaikan mudah-mudahan ya bisa lo kalian mengambil pelajaran gitu Pak Allah itu belajar dulu sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barangkali Allah izinkan kepada kita semua alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati Haul Buya Husin Amin. Alhamdulillah sekali karena di sini kita di samping menghadiahkan bacaan-bacaan kepada beliau, alhamdulillah kita juga mengenang ya siapa beliau seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kemudian juga yang disampaikan oleh Bu Wat. Di sini barangkali tidak banyak tambahannya gitu. Cuma yang menjadi sebuah kenangan bahwa Buya Husin Amin pada waktu ya saya sekolah tahun 84 ya tamat 91 ya 84 itu Buya tidak masuk lokal lagi gitu. Cuman kebiasaan beliau setiap hari itu beliau keliling-keliling gitu, ya di sekolah itu. Nah lalu kemudian siapa yang guru yang kebetulan nggak datang, beliau tiba-tiba masuk gitu aja gitu. Cuman satu yang paling berkesan sampai sekarang gitu, bahwa pada waktu itu waktu beliau masuk itu kebetulan jamnya jam nahwu gitu.
Kemudian beliau bertanya gitu ya kepada kami yang dalam lokal, alasakian kalian beraja gitu. Kebetulan pada waktu itu memang di akhir-akhir ya tahun ya beraja nahu maksud beliau ketika itu siapa antara kalian adalah apa kitab nahu itu gitu kata beliau ya, sehingga kemudian kami kebetulan memang berpacu-pacu gitu, waktu itu menghafal nahu itu, kitab nahu itu satu buku itu hafal, sehingga kebetulan yang tunjuk tangan itu yang perempuan ibu sendiri, kemudian yang laki namanya Ismail, itu anak Katapian. Kemudian kami membaca berdua kiri kanan gitu, beliau menyimak berpacu waktu ya, yang juara itu Ismail gitu ya, cuman selisih waktu saja. Kalau kita kan kalau salah kan takut, beliau kan tahu itu mana yang salah mana yang betul, jadi sampai tamat kedua-duanya, cuman kedua waktunya Ismail gitu, sehingga kemudian beliau kasih hadiah uang 5.000. Pada waktu itu 5.000 itu besar, cuman 5.000 ya uang pada besar sekali gitu, cuman yang apa juga yang agak panas atau gimana lah gitu ya. Kebetulan kan ibu anak guru gitu, satu sisi yang anak guru itu kan punya beban moral gitu, kita harus lebih pintar maunya gitu ya dari kawan gitu. Cuman kok si Is yang duluan gitu, agak panas juga karena efeknya itu apa gitu. Setiap belajar nahu, siapapun yang nggak dapat di kelas-kelas atas tuh yang jemput Ismail, Mas Is gitu. Awalnya tinggal sih padahal apa lah Jawa gitu, cuman kalau waktu aja gitu. Jadi di sini barangkali itu kenangan cuman sama Buya, karena kalau dalam masalah mengajar beliau nggak pernah masuk. Cuman pada waktu itu masuk karena beliau ronda gitulah istilahnya. Siapa guru yang nggak datang beliau masuk. Aku kan dapat jatah seperti itu gitu. Jadi kalau beliau belajar ada anak setuju yang nggak dapat, atau pokoknya lihat lah gitu. Nggak dapat kaji ya bawa si Is, atau lah koyo gitu. Agak pandai aja lah gitu. Dia nggak dapat atau kalah waktu gitu. Jadi berarti di sini memang apa kaji itu yo sabada-bana paralu modal. Ya apalagi yang nahu saraf itu kunci untuk memahami Al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab lainnya gitu. Jadi gua harapkan kepada anak-anak ibu semua mudah-mudahan dari sini ke atas cobalah modal itu ya kita punyai gitu. Sehingga kita tidak ketinggalan dari orang lain gitu. Orang tahu, kita tahu, dan tahu itu berasal dari apa? Dasar atau modal yang kita miliki. Ya, guru-guru awak, kalau untuk kamu baris di belakang, nahu modal. Kalau kamu baris di tengah atau di awal, saraf modal. Modal keduanya gitu. Bungko belakangnya tengah, nahu saraf. Jadi diharapkan ke depannya gitu. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua memiliki modal tersebut sehingga nanti ke depannya kita pede habis gitu. Yang menghadapi umat, yang menghadapi kajian-kajian yang ke depannya memang banyak tantangan gitu. Kalau seandainya kita tidak punya modal yang kuat, tidak punya pertahanan yang kuat, kita akan terbawa arus. Itu sangat penting gitu. Barangkali itu saja sebagai tambahan, sebagai kenangan ya yang diingat sampai sekarang. Ya, jadi kalau ketemu sama si Is pun ya kita agak apa juga ingat masa lalu gitu. Itulah dia sempat mengalahkan itu. Jadi pokoknya ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua mudah-mudahan mulai sekarang kita saling berpacu ya dengan dua modal tadi ya, belajar nahu dan saraf sehingga kita bisa menggali ilmu lebih dalam, kita mengerti dan paham ilmu-ilmu yang seharusnya kita ketahui. Barangkali itu saja sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasir, Al-Ustaz Haji Kuljamanitasi MPD, pada guru kita Ibu Ustazah Tasliatul Fuad dan Ibu Radiyati Bahar.
Mudah-mudahan dengan sekelumit cerita tentang keutamaan Buya Husin Amin, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Dan Ambo sendiri alhamdulillah memang juga sempat bersama beliau waktu ketek-ketek duduk di tempat beliau, dan alhamdulillah dengan menurut ceritanya tampai ko adalah tampai berkumpul ulama-ulama aja dulu. Kalau niat candong pai kapasia ma wisuda banyak singgah siko atau maulid, orang maulid mampir di siko. Alhamdulillah athar bekas-bekas orang-orang salih dan rumah iko lah banyak. Apalagi 10 tahun terakhir kemari kita didatangi oleh Maulana Syekh Mustafa Mas'ud, Habib Ali Bashir Al-Kaf, Habib Saleh bin Umar Jindan, Habib Ali Azainal Abidin bin Umar Jindan, Habib Ali bin Bashir Al-Kaf, dan banyak ulama-ulama lah datang kemari. Baru terakhir beberapa yang hari yang lalu kita datangi oleh tamu kita Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, dan alhamdulillah 7 bulan yang lalu kita juga didatangi di sini alhamdulillah oleh Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Sempat beliau salat zuhur dan asar di Siko. Nah, sebelumnya datang Buya Apriya Putra. Alhamdulillah ketampaikan lah tempat yang diberkahi, yang memang banyak asar-asar bekas-bekas ibadah ulama-ulama. Alhamdulillah setiap Rabu malam kita di Siko, walaupun surang pun Ambo tetap hadir di Siko selagi masih di kampung. Alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ada, misalnya Ambo pergi ke dari Siko karena ada perjalanan ke luar kota, alhamdulillah Ambo telepon Muhammad Dawami, gantikan Ustaz. Kalau tidak panggil, telepon si Nurwan, gantikan Ustaz. Ya, alhamdulillah saja Paman cepat sekali tidak ada hadir di Siko berapa lama, karena lagi angin-anginnya corona waktu itu. Sampai kita tidak pergi ke musaji Jumat pun tidak sempat dulu kan. Alhamdulillah setelah kita mulai balik mengaji di Siko, sempat Ambo karena orang rumah kurang sehat, Ambo sudah datang kembali dari mulai Isya urun surang di Siko, tapi tidak kehilangan nakal. Alhamdulillah dipakailah HP. Awak mazikir surang di Siko, tapi alhamdulillah dinikmati juga orang lain. Dan itulah kita bisa menikmati zikir. Dan kini mungkin zamannya kini areko. Kita akan dikenal dengan ulama-ulama, bagaimana orang kenal dengan Buya Dr. Ar-Razi ini. Itu banyak dengan lewat YouTube. Dan banyak mereka yang pengen bertamu dan pengen mengambil kaji beliau. Mudah-mudahan alhamdulillah sampai kalah dikunjungi oleh beliau. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqdil ma'dhiratana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana ya Allah ya Karim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ij'alna jami'an fi hadhihi az-zawiyah al-mubarakah من المحبوبين المقربين العارفين العاشقين لك يا الله يا عظيم. أنت إلهنا لا إله غيرك. اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خير الصحب وآله. اللهم يا الله إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، وقد حضرنا حول علمائك يا الله،
وقد حضرنا حول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وقد حضرنا حول شيخنا أبويا وجي حسين أمين، فأفض علينا ببركتهم خلع القبول والتكريم، وأسكننا بجوارهم في جنات النعيم، واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه، فمتعنا الله برؤيته صلى الله عليه وسلم في الدارين الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا رؤيات حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله إنا نسألك بجاه نبيك المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، وأجرنا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا بقدرتك إنك عفو غفار يا رب العالمين. اللهم عافنا من بلائك، والطف بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا، وعن بابك فلا تطردنا، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حوائجنا فاقضها، وكفى بك وليا وكفى بك معينا يا رب العالمين. اللهم اغفر اللهم بكرامك العميم لنا ولوالدينا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن كان سببا لهذا الجمع العظيم، ووالديه ووالدينا وأمهاتنا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من أول المجلس، من أول المغرب يا الله إلى بعد العشاء، وما قرأناه من سورة الفاتحة وياسين، وما قرأناه من مولد سمت الدرر، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما هللناه من لا إله إلا الله محمد رسول الله، هادية بالغة واصلة منا بعد القبول إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه الكرام وسائر الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، ولأرواح مشايخنا وأساتذتنا ومرشدينا، خصوصا لجميع الأقطاب والأنجاب والأبدال والأخيار، ولمن أعويناهم السابقين علينا، خصوصا لصاحب الحول الحبيب محمد بن علي بن حسين العبشي، وصاحب الحول الحبوية هاجي حسين آمين يا الله. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه إليهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وكذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا أزواجنا وأولادنا وبناتنا والمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي بجلالك على أشرف البريات سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين سلطان الإنس والجن سيدنا مهدي عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا الخضر عليه السلام سيدنا الشعب الله فيصل القسطان. اللهم انصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, sembari kita menunggu makanan hidangan angkat tangan, kita mungkin